Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Raja Rune part yang ke-14. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subrek aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di awal chapter, kita diperlihatkan dengan Yutian yang terjatuh dari gedung akibat dihantam pipa besi sama Dongse. Melihat itu, si botak avatar nggak percaya kalau Yutian bisa dijatuhkan dengan mudah. Sial, perisainya kuat banget. Peluruku sampai nggak bisa menembusnya. Si botak avatar itu pasti rank E, batin Lulu. Meskipun begitu, Lulu tidak menyerah. Dia terus menembaki si botak avatar tanpa henti. Sekarang giliranku menyerang, ucap si botak avatar. Dia pun mengaktifkan rune skill Reckless Bull Charge dan menghantam Lulu dengan perisainya. Lulu yang seorang cewek langsung terhempas cukup jauh. Di kejauhan, Dongse meneriakkan nama Lulu. Dan gak pakai lama, dia langsung gas lari ke tempat Lulu. Dia juga gak menyangka kalau seorang tanker menjadi orang terkuat di tim. Si botak avatar melihat rune weaponnya Lulu. Dia pun mengambilnya dan mengakhiri Lulu dengan senjatanya sendiri. Gimana rasanya dibunuh sama senjatamu sendiri? Ujar si botak avatar dengan wajah yang menyeramkan. Melihat sniper mengarah di kepalanya, dia cuma bisa menangis dan berharap Dongse bisa menyelamatkannya. Dan wush, dawas. Si botak avatar kena tendang di wajah dan langsung terhempas lumayan jauh. Dongse langsung mengajak Lulu menjauh dari sana. Tapi tubuh si Lulu pegal semua, sampai nggak bisa digerakkan. Jadi mau nggak mau, Dongse pun menggendongnya dan kabur dari si botak avatar sebelum si botak avatar itu mengamuk. Mau kabur kemana kalian? Kubunuh kalian sekarang juga, teriaknya. Itu jauh banget lo ketua. Apa kau bisa melompat ke sana sambil menggendongku? Tanya Lulu. Gak usah khawatir, pegang yang erat ya, balas Dongse. Dan wush, Dongse pun melompat dari jarak yang lumayan jauh. Dan tiar. Mereka berdua pun berhasil mendarat dengan aman di dalam koridor sekolah. Dan anehnya setelah digendong Dongse, si Lulu ini langsung bisa bergerak. Dari jendela terlihat kalau si botak avatar baru sampai ke pinggir gedung. Dari sana dia cuma bisa mengumpat dan misuh-misuh ke arah Dongse dan Lulu. Untung aja agility orang itu rendah. Jadinya dia nggak bisa mengejar kami kemari, batin Dongse. Karena Lulu kehilangan rune weaponnya, sekarang mereka nggak cukup memiliki kekuatan untuk mengatasi si botak avatar itu. Lalu Lulu menyarankan buat sembunyi sambil nungguin Zongki dan yang lainnya datang. Dongse pun setuju dengan saran itu, karena sekarang nggak banyak yang bisa mereka lakukan. Tiba-tiba Yutian muncul di depan mereka. Melihat Yutian di depannya, Dongse dan Lulu mulai waspada. Dengan pedang besarnya, Yutian bersiap mengeliminasi Dongse dan Lulu. Sial, dia seorang swordman, sedangkan ketua dan aku ini MM. Kalau bertarung sekarang, kami tidak diuntungkan, batin Lulu. Kemudian tanpa dosa, Dongse mengajak Yutian buat beraliansi. Tentu saja Yutian menolaknya. Daripada membentuk aliansi,
Lebih baik dirinya mengeliminasi Dongse dan Lulu buat dapetin poin. Di belakang, Dongse memberikan runestone weaponnya pada Lulu. Nggak pakai lama, Lulu langsung mengambilnya dan gas pergi dari sana. Dongse juga sudah bersiap melawan Yutian menggunakan dagger pemberian Mbak Firefox. Tidak akan kubiarkan satupun di antara kalian lolos, teriak Yutian. Akan kutunjukkan perbedaan kekuatan antara Rune Swordsman dan Rune Sniper di pertarungan jarak dekat, ujarnya sambil melompat dan menyerang Dongse. Dan ting, Yutian dibuat terkejut karena serangan dari pedang besarnya bisa ditahan sama Rune Sniper dengan menggunakan dagger kecil. Untung kacamata ini sudah diperkuat sama kekuatan sistem. Jadinya aku bisa tahu kalau diriku ini mampu menghadapinya, batin Dongse. Adu mekanik antara Rune Swordsman melawan Rune Sniper pun dimulai. Kita juga diperlihatkan sama stat Yutian dan juga stat milik Dongse. Dari statnya saja, Dongse sudah unggul jauh. Jadinya Dongse sangat yakin bisa menang melawannya. Dan doas, Dongse berhasil membuat Yutian kehilangan pedangnya. Yutian pun tidak menyangka hal itu. Dia langsung berlari mengambil pedangnya. Kenapa aku yang seorang Rune Swordsman bisa dipojokkan sama Rune Sniper di pertarungan jarak dekat, batin Yutian. Dia berniat menggunakan rune skillnya buat menghabisi Dongse dengan satu serangan kuat. Dan dawar, sebelum sempat mengaktifkan rune skillnya, Yutian sudah tereliminasi duluan. Untungnya dia juga menjatuhkan rune skill miliknya. Dari balik batu besar, Lulu berhasil mengeliminasinya dengan menggunakan sniper Dewa Kematian milik Dongse. Yes, aku berhasil mengenainya, ucap Lulu. Dongse pun langsung memuji Lulu yang membuatnya senang. Tapi sayang sekali, akibat pertarungan tadi, dagger pemberian Mbak Firefox jadi rusak. Rune weapon yang bisa diisi ulang energi rune ternyata lebih lemah dari rune weapon yang sebenarnya. Biasanya seorang Rune Sniper fokus meningkatkan akurasinya dan mengabaikan kekuatannya. Tapi karena kekuatan sistem, aku bisa membuat statku lebih seimbang. Meskipun aku Rune Sniper, tapi aku tidak akan kalah mekanik melawan Rune Swordsman, batin Dongse sambil melirik pedang milik Yutian. Nggak pakai lama, Dongse langsung mengambil pedang itu. Inilah perbedaan Rune Warrior sistem dengan Rune Warrior biasa, teriak Dongse dalam hati. Di belakang Dongse, Lulu bilang kalau Yutian menjatuhkan sebuah rune skill. Dongse pun langsung mengeceknya. Itu adalah F-rank rune skill Jam Slash. Efeknya membuat pengguna melompat dan meningkatkan 200% kekuatan untuk menyerang lawan. Ini rune skill tipe buff. Dengan afinitas runku yang sekarang, berarti peningkatannya akan naik menjadi 212%, batin Dongse. Oi ketua, snipermu itu rank E ya? Aku sampai kehabisan tenaga. Padahal menembaknya sekali doang, kata Lulu. Aku tidak akan bisa bertarung sementara waktu, imbuhnya. Lalu Lulu mengajak Dongse segera pergi. Takutnya nanti si botak avatar akan menemukan mereka. Tapi Dongse menenangkannya. Dia bilang kalau sekarang mereka nggak perlu takut lagi dengan si botak avatar itu. Aku tahu snipermu itu kuat. Tapi gimana caramu melawannya dari jarak dekat? Tanya Lulu. Dengan pedang besar dan rune skill ini, mengalahkannya tidaklah sulit, ucap Dongse dengan penuh percaya diri.
Setelah itu kita langsung diperlihatkan sama si botak avatar yang sedang naik tangga dan ngomel-ngomel nggak jelas karena ketuanya sudah dieliminasi. Dia menegaskan kalau akan membalaskan dendam rekan-rekannya yang sudah tereliminasi semua. Dan saat di lantai 2, dia senang karena berhasil menemukan Dongse dan Lulu. "Mau kabur kemana lagi kalian?" ucapnya. Mereka berdua tidak kabur lagi. Dongse menyuruh Lulu buat mengistirahatkan tubuhnya. Dongse meyakinkan Lulu yang khawatir dengannya dengan bilang kalau dirinya pasti bisa mengalahkan si botak avatar ini. Rune Warrior rank E atau di bawahnya bukanlah tandinganku sekarang, tegasnya. Ketuaku kali ini memang sangat percaya diri. Jika gagal, toh aku masih bisa mencoba lagi tahun depan, batin Lulu. "Oh, jadi kau mau bewan denganku?" ucap si botak avatar pada Dongse. "Rune Sniper tidak punya kesempatan menang melawanku dalam pertarungan jarak dekat," ucapnya dengan penuh percaya diri. "Aku ini bukan Rune Sniper kaleng-kaleng dasar botak avatar," ujar Dongse. "Berani sekali kau menyebutku botak avatar. Ku bikin mampus kau sekarang," teriak si botak avatar yang langsung menerjang Dongse dengan badan besarnya. Dan tewas. Serangan perisai si botak avatar mampu ditahan Dongse dengan pedang besar yang dia ambil dari Yutian. Melihat terjangan perisainya ditahan dengan mudah sama Dongse, membuatnya sangat terkejut. "Stat strength-nya sama denganku, makanya aku bisa menahan serangannya. Aku bisa mengatasinya di pertarungan Beiwan ini," batin Dongse. Si botak avatar masih nggak percaya kalau Dongse bisa mengimbanginya. Dongse balik menyerang dengan melakukan jump slash tanpa rune skill. Dia bilang kalau jangan meremehkan seseorang hanya karena role-nya tidak diuntungkan. Dan tewas. Si botak avatar bisa memblokirnya, tapi serangan Dongse tetap membuatnya terpental cukup jauh. "Ternyata kau kuat juga," ucapnya. Lulu pun juga nggak menyangka kalau ketuanya benar-benar bisa mengatasi si botak avatar ini sendirian. Dia kan Rune Sniper, tapi kenapa kemampuan tempur jarak dekatnya sangat kuat, batin Lulu yang terheran-heran dengan Dongse. Kemudian Dongse teringat dengan latihannya bersama Kapten Poison Wolf. Saat latihan, Kapten membuat Dongse terbiasa dengan pertarungan jarak dekat, sehingga Dongse bisa mengatasi kelemahan besar seorang Rune Sniper. "Aku selalu berlatih pertarungan jarak dekat. Jangan samakan aku dengan Rune Sniper lain di luar sana," ujar Dongse sambil maju menyerang si botak avatar. Dan sering-sering Dongse melakukan serangan tebasan yang kuat, sehingga membuat si botak avatar sangat kesulitan. Dirinya tidak menyangka kalau Dongse ini jauh lebih kuat dari Yutian. "Mau sekuat apapun dirimu sekarang, kau tidak akan bisa menembus perisaiku," teriak si botak avatar pada Dongse. Kekuatan tempur si botak avatar itu mendekati rank E, dan perisainya sangat kuat. Bahkan rune weapon tipe sniper tidak bisa menembusnya. "Gimana cara ketua menang darinya?" batin Lulu. "Kau benar botak avatar, tapi gimana kalau aku menggunakan skill buff peningkat kekuatan?" tantang Dongse. "Brengsek, berani sekali kau mengambil rune skillnya Yutian," teriaknya. Kemudian si botak avatar juga mengeluarkan rune skill dan mengaktifkannya. Rune skill itu bernama Mighty Turtle Armor. Efeknya meningkatkan defense dari rune shield sebesar 200%. "Oke, ayo kita lihat seranganku atau perisaimu yang lebih kuat,"
teriak Dongse sambil melakukan jump slash yang diperkuat dengan skill buff. Maju kau, teriak si botak avatar. Dan dawas, si botak avatar pun tereliminasi. Ketua Dongse gitu loh, teriak Lulu. Rune skill yang tadi benar-benar membutuhkan banyak sekali energi. Sekarang Dongse benar-benar kehabisan tenaga dan gak bisa bertarung lagi. Semoga tidak ada rune beast atau peserta lain yang datang. Aku benar-benar sudah kehabisan tenaga, batin Dongse yang udah kelelahan. Tiba-tiba ada suara radio yang terdengar. Lulu bilang kalau itu adalah Zongki dan yang lain. Dia memberitahu Zongki kalau dirinya dan ketua berada di lantai 2. Zongki yang mendengar itu pun langsung gas OTW ke sana. Akhirnya sekuat Dongse pun berkumpul kembali. Dengan nada sombong, si gendut sipit bilang kalau mereka bertiga sudah bekerja sama dan berhasil mengalahkan seekor rune beast rank F. Dengan bangganya dia bilang kalau masing-masing dari mereka sudah mendapat 0,4 poin. Kemudian si gendut sipit melihat si botak avatar dan Yutian yang udah tereliminasi. Dia bertanya, apa yang sudah terjadi? Lulu menjelaskan kalau ketua dan dirinya sudah meng-wipe out satu sekuat full team. Apa? Full team? Kalian kan cuman duo, teriak Zongki yang hampir nggak percaya. Kebanyakan poin diambil sama ketua sih. Lagian tanpa bantuannya aku pasti sudah tereliminasi, terang Lulu. Lalu Tangyu tanya, berapa banyak poin yang sudah didapatkan Dongse? Nggak banyak, 4 poin doang, jawab Dongse. Mendengar itu si gendut sipit, Tangyu sama Zongki langsung insecure. Nggak usah insecure begitu dong, ini kan baru mulai. Ayo semangat, ucap Dongse. Oke bang, ayo kita ambil alih jembatan dan kita kejutkan orang-orang yang lewat buat dapetin poin yang lebih banyak, ajak si gendut sipit. Tiba-tiba perut Dongse berbunyi. Ayo kita lakukan itu setelah kita makan, ucap Dongse. Setelah itu panel berpindah ke pesawat panitia. Tante Kyu sedang melihat performa Dongse lewat laptopnya. Dia kagum dengan Dongse karena meskipun dia rune sniper, tapi dia bisa mengalahkan rune swordman dan rune tanker di pertarungan B1 jarak dekat. Tante juga memujinya karena berhasil mengambil alih tempat yang sangat strategis. Dia sangat tertarik dengan Dongse, dan mulai sekarang dirinya akan terus melihat perkembangan Dongse di ujian Tempest Thunder ini. Kemudian di ruang kontrol, seorang operator menyadari sesuatu. Data dari Pulau Tempest Thunder terlihat sangat aneh. Medan magnet di sana mulai tidak stabil. Operator itu merasa kalau akan muncul outbreak lubang cacing di sana. Kemudian panel berpindah ke SMA-nya Dongse dulu. Terlihat Paman Zhao yang sedang menunggu seseorang di luar sekolah. Dan kita langsung diperlihatkan sama si Qian dan si bocil kacamata yang sedang berlari sangat kencang. Hei, ceritakan padaku ujian pertarungan virtual yang udah kalian lakukan, ucap Paman Zhao sambil merentangkan tangannya bersiap memeluk anaknya. Dan wush, kedua bocah ini mengabaikannya dan bablas melewati Paman Zhao. Dasar bocah nggak ada akhlak, batin Paman Zhao. Mau kemana kalian buru-buru begitu? Teriaknya. Aku mau nonton Dongse yang lagi ujian Tempest Thunder di YouTube-nya Manhwa Period, teriak si Qian. Haduh, nonton Dongse di Manhwa Period lebih penting dariku ya, ujar Paman Zhao dengan wajah yang agak kesal.
Lalu panel berpindah di rumahnya si Qian. Di dalam sana terlihat Xiaoxi yang udah nonton live streaming ujian Tempest Thunder duluan. "Xiaoxi, kau sudah lihat abangmu belum?" tanya si Qian. Dari siaran live streaming, 2 hari dari sekarang, Safe Zone akan mengecil seukuran lapangan sepak bola. Dan saat itulah pemenang ujian Tempest Thunder akan ditentukan. Si Qian mengkhawatirkan Dongse. Dia berharap semoga Dongse baik-baik saja. Di belakang, Paman Zhao berkata kalau dirinya sudah bertanya sama seseorang buat mencari tahu informasi tentang Dongse sekarang. Dari informasi itu, diketahui kalau Dongse merupakan ketua tim nomor 557 dan anggotanya masih lengkap. Lalu si bocil kacamata tanya, apa benar pas di akhir nanti akan ada live streaming pribadi buat para peserta? Paman Zhao membenarkannya. Dia berkata kalau kita akan bisa melihat live streaming timnya Dongse. Bang Dongse benar-benar berbeda. Aku sama sekali nggak bisa dibandingkan dengannya, ucap si bocil kacamata yang merasa insecure. Dari kecil hidupnya selalu dipenuhi dengan kesulitan. Makanya dia sudah tidak bisa hidup normal lagi, terang Paman Zhao. Oh iya, orang tuanya kan dibunuh Runpis. Dan kejadian itu juga membuat Xiaoxi jadi kayak gini, batin si Qian. Karena masa lalunya, dia bisa bertambah kuat dan tidak bisa dibandingkan denganku yang masih punya ayah yang sangat bisa diandalkan, imbuh si Qian dalam hati. Setelah menunggu lama, akhirnya Xiaoxi melihat kakaknya muncul di televisi. Dia terlihat khawatir dan mendoakan yang terbaik buat kakaknya. Setelah itu panel kembali berpindah ke Pulau Tempest Thunder. "Udah matang nih, ayo makan," ucap Lulu. "Wah, kau masak daging barbeque ya?" ucap si gendut sipit dengan senang karena bisa makan daging yang enak. Dongse dan si gendut sipit pun memuji Lulu karena masakannya sangat enak. "Di awal-awal tadi aku jadi beban. Setidaknya kali ini aku bisa buatin kalian makanan enak," terang Lulu. Lalu Lulu tanya, "Gimana perburuan pagi ini?" Dongse menjawab kalau mereka sekarang sudah berhasil mengeliminasi total 24 peserta. "Sasuga Dongse sama," ucap Lulu. Safe Zone semakin mengecil dan jembatan ini menjadi jalan utama. "Semua sesuai dengan rencana awal kita," ucap Tang Yu. Lalu kita diperlihatkan perolehan poin anggota tim Dongse. Tentu saja yang paling banyak poinnya adalah Dongse, dan yang paling sedikit ya si Lulu. Karena strateginya Tang Yu, setiap anggota memperoleh poin yang lumayan. Di jembatan tidak ada ruang untuk sembunyi. Jadi siapapun yang lewat akan dengan mudah dieliminasi. Karena ada badai petir, mereka nggak punya pilihan lain selain mengambil resiko kabur lewat jembatan. Kemudian Lulu menyuruh Dongse dan si gendut sipit buat istirahat. Sekarang gantian dia dan Zhongqi yang mengawasi jembatan. Si Zhongqi sudah siap melakukan serangan ambush di dalam ruyuk. Lalu Tang Yu menyadari sesuatu. Dia menunjuk ke arah atas. Dan di sana terlihat peringkat 10 besar di ujian ini. Pengumuman bilang kalau ranking 10 besar akan keluar di hari kedua ujian. Lalu Lulu menyadari kalau Dongse masuk ke 10 besar. Si peringkat 1 Ye Tiancheng itu gila. Baru 2 hari sudah dapat 52 poin, ucap si gendut sipit. Padahal kami diuntungkan di area ini, tapi aku hanya di peringkat 10. Buat dapetin peringkat 1 kayaknya nggak akan mudah,
batin Dongse. Kemudian Tangyu bilang kalau pengumumannya ganti. Muncul event bounty hunt. Dari 10 peserta akan dipilih satu peserta random yang akan menjadi target bounty hunt. Kemudian lokasi dari target akan diperlihatkan ke semua peserta lain. Siapapun atau grup manapun yang berhasil mengeliminasinya, maka seluruh poin dari target akan diberikan kepada peserta yang berhasil mengeliminasinya. Dan jika itu grup, maka anggota timnya akan memperoleh poin tambahan selama periode event berlangsung. Ujian tempe standar tahun lalu kayaknya nggak ada event kayak gini deh, ucap Lulu. Ujian ini hanya permainan bagi penguji, dan secara natural mereka ingin membuat ujian ini menjadi menarik. Siapapun yang menjadi target, dia memang akan berada dalam bahaya. Tapi jika targetnya orang yang kuat dan cerdas, justru dia yang paling diuntungkan di event ini, terang Tangyu. Oh dewa, jangan buat ini tambah kacau. Aku cuman mau selamat sampai akhir doang, ucap si gendut sipit. Gak usah khawatir Ndut, orang zaman dulu bilang kalau kita tersenyum, hal baik akan selalu menghampirimu, ucap Dongse. Dan muncul notifikasi kalau target bounty hunt kali ini adalah dari tim 557, yaitu Dongse. Koordinat Dongse langsung diperlihatkan dan waktu event bounty hunt ini adalah 1 jam. Apes banget kita anjir, teriak si gendut sipit. Hahaha, orang zaman dulu emang gak bisa dipercaya, ucap Dongse. Kenapa kalian panik begitu? Tanya Tangyu. Dia bilang kalau ada kabar baik dan buruk, mana yang mau didengar dulu? Lulu bilang kalau pengen dengar kabar baiknya dulu. Kita gunakan gedung sekolah sebagai base camp dan pasang banyak jebakan di sekitar jembatan. Terus kita tinggal mengeliminasi peserta yang terjebak, terang Tangyu. Terus kabar buruknya? Tanya Songki. Tangyu mulai menjelaskan lagi. Sekarang semua peserta sudah tahu tempat persembunyian tim mereka. Jadi tidak akan ada orang yang akan lewat jembatan. Mereka mungkin akan mencari jalan lain. Sekali mereka melihat banyak peserta berada di dalam kapsul di sekitar jembatan, orang-orang akan tahu kalau di sana itu berbahaya. Jadi mereka akan menghindar dan lebih memilih lewat jalur air. Bukankah itu kabar buruk semua? Tanya si gendut sipit. Keuntungan dan resiko itu berjalan beriringan. Jika kau cuma cari selamat sampai akhir, kau tidak akan mendapat cukup poin buat masuk ke universitas manapun, terang Tangyu ke si gendut sipit. Ayo kita ambil resiko dan kejutkan orang-orang, terutama orang-orang dari perwakilan universitas, imbuh Tangyu. Dongse pun mengiyakannya. Jika mereka bekerja sama, bertahan selama 1 jam di event ini tidaklah sulit. Lalu Dongse menyuruh Tangyu menyiapkan beberapa jebakan yang sudah dibawa Tangyu di dalam boxnya. Terus Lulu akan mengawasi dan melindungi Songki dan si gendut sipit yang akan mengawal Tangyu memasang jebakan. Terus kau sendiri ngapain ketua? Tanya Lulu. Dongse menjelaskan kalau dia akan memancing Runbis ke dekat gedung sekolah. Siapapun yang datang gak masalah. Mereka tidak akan semudah itu bisa mengeliminasi diriku, ucap Dongse dengan penuh percaya diri. Dan sayang sekali chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa level upkan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.